Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk semua. Kali ini, saya akan berkunjung ke sebuah tempat yang ada di Desa Pabuaran, Kecamatan Sukamakmur, Bogor. Untuk melihat peninggalan sejarah yaitu Prasasti Pasir Awi. Tepatnya, di sebelah selatan Bukit Pasir Awi, 559 mdpl, di kawasan hutan di perbukitan Cipamingkis Kabupaten Bogor. Untuk bisa sampai ke lokasi prasasti, kita dapat melalui Jalan Sukaraja Dayoo, dengan pemandangan perbukitan yang indah. Sekarang saya sudah sampai di depan kantor Desa Pabuaran, Kecamatan Sukamakmur. Di sini terlihat sedang ada pembangunan gerbang kantor desa. Sekarang perjalanan saya lanjutkan. Sambil menikmati pemandangan yang indah, kita simak sedikit cerita tentang Prasasti Pasir Awi. Prasasti Pasir Awi adalah salah satu dari 7 prasasti peninggalan kerajaan tertua yang ada di barat Pulau Jawa. Prasasti ini telah ditetapkan menjadi benda cagar budaya peringkat nasional. Berbeda dengan ke-6 prasasti lainnya, yang hampir seluruhnya berada di dekat aliran sungai, lokasi prasasti ini justru berada di perbukitan. Sejarah prasasti ini tidaklah banyak diungkap, hanya sajalah keberadaannya sudah diketahui sejak tahun 1864. Ditemukan pertama kali oleh seorang arkeolog Belanda, yang bernama N.W. Huppermans S. Pada prasasti ini, terdapat pahatan sepanjang tapak kaki yang menghadap ke arah utara dan timur. Pahatan serupa juga ditemukan di Prasasti Ciaruten dan Prasasti Pasir Jambu, yang terletak di Kecamatan Cibungbulang dan Kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor. Pahatan kaki tersebut dianggap sebagai tapak kaki Sri Purnawarman, raja dari Kerajaan Taruma atau Tarumanagara. Kerajaan ini pernah berjaya pada abad ke-4 hingga abad ke-7 Masehi. Selain pahatan kaki di Prasasti Pasir Awi, tidak ditemukan aksara yang dapat dibaca, seperti pada Prasasti Ciaruten dan Prasasti Pasir Jambu. Akan tetapi, terdapat piktograf yang menggambarkan sebatang dahan, dengan ranting-ranting, dedaunan dan buah-buahan. Menurut Rosier Diderik Marius Verbeek, piktograf tersebut menggambarkan angka tahun. Namun, hingga saat ini, belum ada satupun peneliti yang dapat membaca dan mengartikannya secara pasti. Si bisu yang tersisihkan. Cagar budaya, yang seharusnya menjadi sarana edukasi bagi wisatawan ini, seakan bisu. Kurangnya petunjuk jalan, dan papan informasi yang menggambarkan sejarah dari prasasti tersebut. Selain itu, walaupun sudah diberi cungkup, lokasi yang berada di perbukitan dengan ketinggian 559 mdpl ini, masih terbilang kurang terawat. Prasasti Pasir Awi, seakan tersisihkan. Tidak seperti keempat prasasti peninggalan Tarumanagara lainnya. Akses jalan menuju lokasi saat ini sudah ada perbaikan, sehingga cukup mudah untuk menuju Prasasti Pasir Awi. Dengan pepohonan rindang dan semak belukar di sisi-sisinya memberikan kesan lain, saat melewati seperti sedang menaiki gunung yang sunyi. Tidak ada fasilitas yang dapat ditemui, tidak ada pula petunjuk ke arah peninggalan bersejarah ini. Prasasti Pasir Awi pun, akhirnya jarang dilirik oleh wisatawan. Padahal prasasti ini memiliki nilai penting bagi ilmu pengetahuan, pendidikan dan kebudayaan. Aset berharga milik negara ini dapat dimanfaatkan sebagai objek wisata yang lebih baik. Dapat memajukan perekonomian masyarakat di sekitar lokasi keberadaan Prasasti Pasir Awi. Berdasarkan statusnya sebagai cagar budaya, bahkan sudah menjadi peringkat nasional,
Sudah sepantasnya Prasasti Pasir Awi mendapat perhatian lebih dalam penanganannya. Pemberian label atau papan informasi mengenai prasasti, baik berupa deskripsi, sejarah benda bahkan hingga sejarah penemuannya, adalah langkah awal yang dapat dilakukan agar prasasti itu menjadi hidup. Saya sudah sampai di lokasi. Diantar oleh Pak Jaya sebagai juru kunci, dan mulai menaiki tangga kurang lebih 30 meter ke atas bukit. asli. Kalau batunya asli, batu corak. Ini batu asli. Sekarang kita dengarkan cerita dari Bapak Jaya, sebagai penjaga tempat ini, tentang prasasti Pasir Awi. Pak, maaf, dengan Bapak siapa? Jaya. Pak Jaya. Ya, Pak Jaya. Pak Jaya. Dengan Pak Jaya ya. Ini Bapak bisa ceritakan ini? Sejarahnya, kalau sejarah tuh cerita banyak juga orang yang dulu-dulu itu kan. Orang dulu-dulu ceritakan banyak cerita. Apa ceritanya, apa itunya ada kan. Kalau di negara sekarang Mula Warman, Mula Warman yang dulu ceritanya apa Kiang Santang. Kiang Santang. Kiang Santang. Kalau di lingkungan Pasir Awi namanya itu ada di cerita orang yang dulu Ibu Halminah. Ibu Halimah. 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 Tiga kan ya. Cerita itu cerita. Cerita umum, cerita negara. Cerita masyarakat berarti ya, lingkungan ya. Terus ini ada tulisannya itu apa itu? Tulisan di batunya. Nah, kalau ceritaan itu semua orang nggak tahu tulisannya. Ceritanya itu orangnya orang dulu. Orang dulu itu ceritanya ada apa sih cerita masing-masing punya cerita. Nggak apa-apa. Itu. Kalau nanyain apa sih Mas Pak Jaya, nggak tahu. Kalau nggak tahu nggak ada. Kalau itu guru ada partikulumnya, ada usaha-usahanya turun. Kalau ini nanyain ke saya,
kan gitu. Ya ceritaan saya akan bapak tuh namanya tulisan apa yang Hindu apa gitu, silakan, saya nggak tahu. Kalau saya nanyain apa itu artinya nggak tahu, karena nggak tahu ke siapa yang mau nanyain ke gurunya kan, kalau nggak ada. Ya masing-masing kepribadian, kehaktian nurani pribadi gitu kan. Nah, berdasarkan yang di cerita masyarakat sini gimana batu ini asal mulanya gitu, sejarahnya nggak tahu juga, atau saya apa berdasarkan cerita warga sini aja deh, masyarakat, cerita masyarakat. Masyarakat yang dulu cerita, kalau yang dulu cerita banyak juga cerita. Yang dulunya itu ke zaman riwayat perang-perang di sini kan kolamnya besar, 3 orang 6 orang masuk ke sini. Tapa-tapa yang dulu ceritanya kan, orang yang dulu itu ceritanya, keahliannya, keahliannya cerita. Bang Bu Runcing Pasir Awi, Bang Bu Runcing itu perang dijaga ku Bang Bu Runcing ku Sarengseng mencek kurang bojong onjay. Cerita perang-perang hari itu. Dulu kan apa zaman perang kan terkena Bang Bu Runcing kan. Bang ya. Bu Runcing. Nah, berarti kan termasuk mungkin dari daerah sini. Daerah sini. Karena kan di sini saya lihat tadi ke bawah itu banyak bambu-bambu kecil juga tuh. Iya. Bambu-bambu ya bambu itu kayak gitu, bambu-bambu itu. Ya. Banyak tuh bambu tuh. Bang Bu Runcing, Runcing kalau Runcing itu Bang Bu Sarengseng gitu kan. Iya. Ceritanya yang dulu gitu, kalau adanya pasir, pakan, cawan, pisangan, uyan. Kalau yang di bawah awian, harus yang bawahnya di kirayan, di kulahan. Cerita yang dulu. Cerita dulu ya. Tebal. Kirayan itu. Cerita yang dulu Bang Bu Runcing itu kemanfaatannya banyak juga. Banyak sekali. Banyak sekali. Pohon apapun nggak ada yang paling banyak di apapun saja itu. Yang dulu ceritanya, yang dulu tuh, yang dulu adanya itu obor. Yang dulu ceritaan yang dulu tuh yang orang Buddha gitu ya. Apa obor? Ada obor, ada lagi colen. Cerita banyak juga cerita dari bambu itu ya. Bambu. Ada lagi oncor zaman dulu Pak. Iya, gitu. Orang Sunda kan bilang oncor. Iya. Zaman dulu sebelum ada istri kan kalau mau pergi-pergi kan pakai oncor gitu kan. Gitu. Untuk minyak tanah ya. Betul. Adanya yang di bambu itu dikarenakan itu bambu awi adanya jaya adanya awi kejayaan rumah pun juga yang besar yang kecil adanya bambu. Kalau enggak pakai bambu enggak sehat dilihatnya juga. Karena adanya bambu dibikin apa. Yang dulu masakan juga apa itu dibakar adanya di asupan gandum yang dulu buatnya. Makanya sama ini ya. Wah, bambu juga. Jadi namanya pasir bambu gitu ya. Pasir awi. Pasir awi ya, pasir awi ya. Pasir awi. Iya. Itu yang masih ini kan batu tapak ya. Batu tapak. Yang batu tapaknya apa tuh? Yang tulisan itu ya? Bukan tapak kaki atau tapak tangan bukan ya? Tapak kaki ada ya di atas. Oh, boleh lihat saya? Oh, itu. Ya. Nah, itu tapaknya tapak siapa? Tapak Mula Warman, cerita pemerintah itu. Mula Warman. Kalau yang umum itu orang tapak yang santang. Ceritakan 2 orang di ceritanya. Sekian video saya kali ini, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching this video until it is finished.